Shalom, selamat pagi. Kiranya pagi hari ini semua jemaat dalam keadaan sehat karena perlindungan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi yang diberkati oleh Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita dengan judul Kapal yang Terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai si kunci kapal itu. Dan setelah si kunci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di siting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dan kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, sebab harus engkau menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami masih ada di tengah-tengah situasi yang sulit ini, dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami hari ini, dan firman-Mu akan menguatkan kami, sehingga lewat firman-Mu kami beroleh kekuatan untuk menjalani sisa kehidupan kami dengan tidak takut, namun tetap percaya bahwa beserta-Mu kami akan lewati semuanya. Berkati kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tema khotbah kita pada Minggu 17 Mei 2020 adalah jangan takut, tetap tenang di tengah badai.
Saudara, hari ini Minggu 17 Mei 2020, itu berarti tepat 2 bulan pemerintah kita memberlakukan aturan belajar di rumah, kerja di rumah, dan ibadah di rumah sejak tanggal 16 Maret 2020. Dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pertanyaan saya bagi kita, apakah situasi ini jauh lebih baik daripada sebelumnya? Adakah jumlah orang yang terpapar COVID makin menurun? Jawabannya tidak. Saya mencatat pada tanggal 16 Maret 2020 yang positif corona 117 orang dengan 5 orang yang meninggal dunia. Tetapi sekarang, hari-hari ini sekitar 15.000, sudah mau hampir 16.000, bahkan bisa lebih, dengan 1.000 orang lebih yang meninggal dan 3.000 lebih yang sembuh. Situasi ini membuat orang mulai panik, takut dengan keadaan yang makin sulit. Imbasnya adalah banyak perusahaan memberhentikan karyawan. Ada yang merumahkan, ada yang tetap kerja, tetapi dengan gaji yang dibayar separuh, dengan sistem kerja 4 hari atau 3 hari dan sisanya libur dalam minggu itu. Keadaan ini makin sulit, membuat banyak orang khawatir dan panik. Saya mau ingatkan kita semua pagi hari ini, ingat bahwa raksasa yang membuat manusia hancur adalah rasa takut. Rasa takut bisa membunuh manusia secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau kita semua untuk tidak perlu takut, stres. Karena itu akan menurunkan imun tubuh kita sehingga kita gampang sekali tertular COVID-19. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita belajar untuk tetap tenang di tengah badai COVID-19 ini dari seorang rasul Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Alkitab mencatat mengenai perjalanan Paulus. Paulus sedang dalam perjalanan menuju ke Roma. Dia bukan perjalanan untuk berlibur, tetapi dia dalam perjalanan sebagai seorang tawanan yang tidak bebas, disekap, dilihatin, dijaga dengan baik. Situasi ini tentu tidak mengenakan. Ditambah lagi dalam perjalanannya, mereka menumpang kapal dalam perjalanan selama 14 hari. Mereka diombang-ambing dan dihantam gelombang. Ada rasa haus, ada rasa lapar, basah, kedinginan karena gelombang masuk ke dalam perahu, air laut masuk ke dalam perahu, menghantam buritan kapal. Kalau kita baca selanjutnya dari bacaan ini, kapal hancur berantakan. Mari kita perhatikan respon Paulus di tengah situasi yang sulit, situasi yang tidak bebas kemana-mana, situasi yang tertekan. Orang di sekitar Paulus semua takut, gentar. Tetapi Paulus tetap tenang dan percaya bahwa dia akan lewati semuanya. Dia tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna atas kehidupannya. Pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, mengapa Paulus begitu tenang dan percaya dalam situasi yang sulit, di tengah situasi badai yang mengamuk, tidak ada harapan sama sekali bahwa mereka akan selamat, tetapi dia tetap percaya? Ada 3 hal penting yang membuat Paulus tetap tenang dan percaya. Yang pertama, pelajaran penting bagi kita bahwa Paulus tetap percaya bahwa walaupun di tengah badai, Tuhan menyertainya.
Artinya Paulus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupannya. Perhatikan ayat 21 sampai 24. Saya bacakan bagi kita. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Hal ini jelas bagi kita bahwa di tengah-tengah situasi yang genting, situasi yang sukar, orang lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Tapi tidak dengan Paulus. Seperti sekarang, situasi seperti ini, orang lebih banyak untuk memikirkan keluarganya dibandingkan memikirkan orang lain. Tapi ini tidak terjadi dengan Paulus. Ia bahkan berdiri di tengah-tengah orang di dalam kapal dan menasihati 276 orang yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal untuk tetap tabah dan jangan takut. Hal ini menunjukkan bahwa situasi ini tidak membuat iman Paulus tergoncang. Apapun yang terjadi tidak membuat imannya goyah. Dia tidak takut, dia tetap tenang, dia bisa menasehati dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa begitu? Karena Paulus merasa bahwa Allah yang dia sembah sebagai miliknya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia sedikit pun. Karena itu di tengah begitu badai yang dahsyat, dia tetap berdiri dan tetap melayani Tuhan. Karena dia percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Dia berkata, "Jangan takut, karena mereka semua tidak akan mati." Paulus tetap tenang dan tidak takut karena di situasi genting sekalipun Allah mengutus malaikat datang dan berbicara kepadanya, "Jangan takut Paulus, karena engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau." Artinya bahwa Tuhan selalu menyertai Paulus kemanapun dia pergi. Buktinya di tengah badai sekalipun, malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan kepada Paulus. Saudara, kita belajar dari hal ini bahwa badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, termasuk COVID-19, tidak akan pernah menyembunyikan wajah kita dari Allah. Kita mungkin tidak melihat Allah, kita mungkin tidak melihat Tuhan saat ini, tapi ingat, Tuhan tetap melihat kita. Saudara, seberapa banyak kita yang saat ini imannya sedang tergoncang? Seberapa kita yang mulai meragu, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau ada Tuhan, kenapa situasi seperti ini terus terjadi? Saudara, ingat, hari ini Tuhan datang menyapa kita. Ia berkata kepada kita, "Jangan takut." Jangan pernah bimbang dengan situasi yang terjadi di tengah-tengahmu, karena aku Tuhan yang engkau sembah tetap menyertaimu sampai pada akhir zaman. Saudara, kata "jangan takut" dicatat sebanyak 365 kali dalam Alkitab.
Itu artinya sehari sekali saja dalam setahun 365 hari. Setiap hari Tuhan mau bilang jangan takut kepada kita. Tetap tenang. Allah berjanji untuk menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Karena itu saya minta kita pagi hari ini bangkit kembali dari situasi-situasi kelemahan iman kita. Berhenti untuk bimbang. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau penganiayaan? Kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Itu kata Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan. Lalu mengapa kita takut? Ingat, Tuhan janji menyertai kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Paulus, Tuhan juga akan tetap menyertai kita di tengah situasi ini. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari ini adalah, yang kedua, Paulus percaya bahwa Allah punya tujuan dan rencana atas semua musibah, dan rencana Allah tidak pernah gagal. Mari kita perhatikan kembali ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Intinya, poin pentingnya adalah engkau harus menghadap Kaisar. Karena itu bagi saya, saudara, terlalu rendah jika Tuhan menangkap seorang teroris, pembunuh sekelas Paulus hanya untuk mati binasa di tengah badai, di pulau Kreta, di tengah kapal. Allah punya rencana besar atas hidup Paulus. Termasuk dalam peristiwa ini, Allah tetap ingin dia hidup sampai ke Roma, menjadi saksi Tuhan, berhadapan dengan Kaisar dan menjadi saksi Kristus. Kata engkau harus menghadap Kaisar adalah tujuan Allah saat ini bagi Paulus. Allah menempatkan Paulus dalam kapal ini karena Allah ingin Paulus menghadap Kaisar. Karena itu Allah pasti akan membela tujuan Allah, yaitu Paulus akan sampai ke tujuannya. Agar berita Injil keselamatan, berita tentang Kristus sampai kepada kota Roma. Jelas, pasal 28, ketika Paulus sampai di Roma, ia bersaksi, memberitakan Injil, dan banyak orang yang terima Kristus dan percaya di sana. Dalam situasi sulit, dalam kapal yang dihantam gelombang, Paulus masih bisa bersaksi. Tidak hanya dia bersaksi ketika ada di Roma, tetapi di tengah-tengah badai sekalipun, situasi tidak memungkinkan sekalipun, Paulus tetap bersaksi di tengah kapal, di tengah badai. Dia tetap berdiri dan mengatakan, jangan takut. Saudara, Paulus di tengah situasi tetap bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di tengah situasi ini membuat kita bingung, bahkan tidak buat apa-apa? Saudara, bagi saya tidak perlu takut. Tetap melakukan aktivitas, yang penting kita tetap menjaga, mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, itu sudah cukup, tidak perlu takut berlebihan. Kalau kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tetap melakukan aktivitas, tetapi tetap jaga jarak dan ikut himbauan pemerintah. Waspada penting, tapi tidak perlu takut. Karena takut membuat kita akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Paulus di tengah situasi seperti itu masih bisa bersaksi. Justru kesempatan sekarang bagi kita untuk bersaksi.
bahwa sebenarnya Tuhan ada. Saya percaya bahwa di balik semua situasi ini, banyak yang mengatakan bahwa ini kegagalan teknologi, kegagalan nuklir, kelelawar, dan lain-lain sebagainya. It's okay, saya tidak tahu sampai di sana. Tetapi saya percaya bahwa Allah punya rencana besar di balik penyebaran COVID-19 ini. Mungkin karena dunia makin jahat, manusia sudah tidak percaya Tuhan, lebih mendewakan teknologi. Orang yang percaya teknologi kadang-kadang tidak mau percaya, tidak mau beriman karena teknologi. Orang menggunakan rasio, sementara iman kadang-kadang tidak menggunakan rasio. Itu yang sering berkembang. Manusia lebih mendewakan teknologi daripada Allah. Manusia mulai tidak percaya firman Tuhan dan lebih percaya sesuatu yang rasional. Ingat, Tuhan menempatkan Paulus dalam kapal karena Allah punya tujuan. Begitu juga Allah menempatkan kita ada di situasi-situasi seperti ini di tengah COVID-19. Saya percaya Allah punya tujuan atas hidup kita. Saudara, saat ini Tuhan ingin kita sadar bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tahu dan Allah turut memahami dan Allah punya rencana di balik itu. Karena itu di situasi seperti ini saya sarankan beri dirimu untuk terlibat dan masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga situasi ini tidak membuat engkau stres, tapi justru kamu produktif dan menjadi berkat. Bisa menyampaikan kesaksian bahwa anak Tuhan tetap teguh di tengah-tengah badai. Kesempatan saat ini orang mulai mencari wajah Tuhan. Karena semua yang mereka gantungkan, harapan, impian, kekayaan, tidak dapat menolong mereka. Orang sedang mencari wajah Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk menyampaikan bahwa di tengah badai ini, lari kepada Tuhan jauh lebih baik. Dan hanya Yesus yang bisa menolong kita. Karena Dia adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Rick Warren dalam bukunya berkata bahwa Anda ada di dunia bukan kebetulan, tetapi Anda ada karena rencana Tuhan. Anda ditempatkan di suatu tempat bukan karena kebetulan, tapi Tuhan ingin Anda jadi berkat di tempat itu. Walaupun di tengah situasi yang tidak menentu, justru momen ini kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan menyampaikan kabar kesukaan, kabar pengharapan bahwa di dalam Tuhan kita akan melewati semuanya. Ingat, badai kehidupan termasuk COVID-19 hanya sedikit masalah yang bersifat sementara di dalam rencana Tuhan. Tetapi badai ini tidak akan pernah mengubah tujuan utama Tuhan atas hidup kita. Kita akan tenang kalau kita hidup dalam Tuhan, karena rencana Tuhan belum selesai di dalam kehidupan kita. Percaya itu, bahwa kita akan lewati ini karena rencana Tuhan belum selesai atas hidup kita. Hal yang ketiga dan yang terakhir bagi kita pada pagi hari ini dari bacaan kita, yaitu Paulus percaya Allah pasti menepati janjinya. Perhatikan ayat 22 sampai 24, saya bacakan kembali. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihati kamu supaya kamu tetap tabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, jelas yang membuat Paulus tetap tenang adalah janji Tuhan pada Paulus, yaitu tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal ini. Semua orang yang bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat. Janji itu yang diimani Paulus dipegang sebagai kekuatan bagi Paulus, dan sedikit pun tidak membuat dia menjadi goyah. Inilah iman Paulus, dia percaya janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, ayat 44b, demikianlah tergenapi firman Tuhan
Janji Tuhan tergenapi dalam ayat 44b. Demikianlah mereka semua selamat. Ini janji Tuhan tergenapi. Saudara, ada banyak janji Tuhan bagi kita. Saudara bisa dapat banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Karena itu gunakan waktu stay at home yang saat ini untuk duduk di kaki Tuhan. Baca firman-Nya, resapi firman-Nya, setiap hari membaca firman Tuhan. Maka firman itu akan menguatkan hatimu. Di dalam firman Tuhan itu ada banyak janji Tuhan yang akan membuat kita tetap kuat di tengah-tengah badai ini. Pegang janji-janji Tuhan itu. Ada banyak janji Tuhan bahwa dalam setiap masalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya bahwa masalah ini Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam setiap pencobaan pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti menjawab setiap kita yang berdoa dan berseru kepadanya. Tidak perlu takut, karena penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Saudara, terakhir bagi kita, seberapa kita yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan? Seberapa kita juga yang akhir-akhir ini khawatir dan tergoncang imannya di tengah-tengah situasi seperti ini? Saudara, kita perlu bertobat sama Tuhan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Tetapi mengapa kita masih takut di tengah situasi seperti ini? Minta ampun sama Tuhan jika selama ini kita meragukan bahwa Tuhan tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman. Marilah kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Angkat tanganmu, tutup matamu sekarang. Kita berdoa, serahkan semua pergumulan kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Bapa di sorga, kami percaya di tengah situasi-situasi seperti ini, kami tetap beriman kepadamu. Kami percaya bahwa kami akan lewati semua bersama-sama dengan Engkau. Tuhan akan melindungi kami sekeluarga. Tuhan akan memberkati kami. Karena itu berikan kami kekuatan untuk tidak pernah mundur, apalagi tergoncang iman kami. Belajar dari Paulus untuk tetap tenang, karena Tuhan punya rencana atas hidup kami, dan janji Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.